يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para soimin, para soimat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat panjang umur dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dengan keberkahan banyaknya guru-guru datang ke tempat kita, mudah-mudahan itu menjadi wasilah kampung kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus kita kirim-kirim Fatihah buat seluruh para donatur, orang-orang yang telah berjasa di masjid kita, para pewakaf masjid dan seluruh donatur, wabil khusus ya donatur wakaf karpet dan lain-lain. Mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan oleh Bapak Ibu sekalian Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak, rezeki yang lebih barokah, dan mudah-mudahan yang telah dikeluarkan untuk masjid kita, Masjid Nurul Iman, senantiasa ngalir terus pahala barokahnya fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita minta doa Fatihah kepada Allah Subhanahu wa taala, program-program yang ada di masjid kita, bil khusus segala program yang ada di bulan Ramadan, pendanaan dan juga seluruh kebutuhan yang dibutuhkan khusus pada bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah program santunan yatim yang sebentar lagi kita akan laksanakan insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan dan turunkan orang-orang baik ke masjid kita, sehingga segala program dan kegiatan di masjid kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Nas'alullaha al-ijabah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan minta ridho sekali lagi baca Fatihah buat hamba Allah yang kemarin ngasih kita 2 unit TV, yang sekarang katanya sedang melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan juga mudah-mudahan pahalanya terus mengalir untuk beliau dan keluarga 2 usahanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dan khusyuk dengan khidmah Mau'izatul Hasanah, kajian yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Mutarram Bapak Kiai Haji Ahmad Qasasih. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad
ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua dan pengurus DKM Masjid Nurul Iman, yang semoga mereka semua panjang umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan segenap para asatid, para tuan guru yang hadir pada kesempatan yang baik ini, dan juga para ustazah yang saya tidak sebutkan namanya. Mudah-mudahan mereka juga semua panjang umur, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan manfaat ilmunya untuk kita sekalian, para bapak haji, para ibu haji, para jamaah as-shaimin, shaimat, yang semoga pada pagi hari ini kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hari ini kita sudah masuki hari yang ke-7 daripada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di hari yang ke-7 ini dan ibadah-ibadah yang lain, baik yang sunnah maupun yang wajib, maupun kebaikan-kebaikan kita kepada sesama, semoga kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Allah memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa diawali dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan yang sangat luar biasa, ditujukan kepada manusia yang dipuji oleh Allah. Karena Allah memanggil manusia itu ada 5 cara. Pak, dengerin. Riep. Ibu, dengerin. Allah memanggil manusia itu dengan 5 cara memanggilnya. Yang pertama dengan panggilan pujian, dengan panggilan sanjungan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau mendengar Nabi mengucapkan ayat wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, itu sahabat-sahabat berdoa. Apa doanya? Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang yang beriman. Jadi kita mulai hari ini, kalau kita dengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, kita berdoa. Kalau nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja dah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang yang beriman. Bisa kira-kira begitu? Bisa. Jadi Allah panggil dengan panggilan sanjungan, panggilan yang sangat terpuji. Masya Allah. Kita kalau dipanggil sama orang, dipanggil pujian, kita kadang-kadang besar kepala kan kita. Misalnya ibu-ibu nih, nenek dipanggil, nenek cantik, Masya Allah itu mah. Itu sampai di rumah berkaca terus itu dia. Mundar mandir di depan kaca. Kata cucunya, mak ngapa sih pak? Tadi ada yang manggil nenek cantik katanya. Tuh. Betul nggak? Bapak yang dermawan, girang kita. Ya. Jadi kalau dipanggil dengan panggilan sanjungan, kita terbawa dengan panggilan itu. Walaupun kita tidak boleh tergila dengan sanjungan manusia, nggak boleh kita. Ya. Yang kedua, Allah memanggil dengan panggilan ejekan, hinaan. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Sahabat pun juga berdoa, Allahumma la taj'alni minhum. Ya Allah, jangan kau panggil aku, jangan kau jadikan aku termasuk golongan itu. Jadi kalau kita dengar ya ayyuhal kafirun dalam surat Al-Kafirun, langsung kita berdoa tuh,
Ya Allah, jangan kau jadikan aku termasuk orang yang kafir. Tuh. Lalu yang ketiga, dengan panggilan secara umum, baik kafir maupun beriman secara umum. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Tuh, semua dipanggil tuh. Yang beriman kek, yang tidak beriman kek, yang kafir panggil semua. Wahai manusia, wahai anak cucu Adam. Tuh. Ada lagi yang keempat, dengan namanya langsung. Ya. Siapa itu yang dipanggil namanya langsung? Para nabi, para rasul. Ya Adam, ya Musa, ya Nuh, tuh, ya Ibrahim. Dipanggil langsung. Ini nama-nama para nabi, para rasul, Allah panggil dengan namanya langsung. Ya Adam, ya Musa, ya Nuh. Tuh. Ada lagi yang kelima, khusus bil khusus, istimewa, hanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dipanggil dengan namanya Rasulullah. Coba dalam Al-Quran ada nggak? Ya Muhammad, tidak ada. Tapi dipanggilnya dengan gelar ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul, wahai nabi, wahai rasul. Hanya untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, wa rafa'na laka dzikra, aku angkat sebutan namamu. Tuh. Beda dengan nama-nama sebutan para nabi, para rasul yang lainnya. Tuh ada 5. Ya, dengan pujian, dengan celaan, dipanggil secara umum, dengan nama para nabi, para rasul, khusus untuk Nabi Muhammad dipanggil gelarnya ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Nah, berkaitan dengan ibadah puasa, dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Tapi ibadah-ibadah yang lain hampir tidak diawali dengan wahai orang-orang yang beriman. Coba lihat, perintah haji, perintah umroh nggak diawali dengan wahai orang-orang yang beriman. Wa atimul hajja wal umrata lillah, atau walillahi 'alan nasi ijjul bait man istata ilaihi sabila. Selalu langsung objeknya, selalu pekerjaannya. Tuh. Ya, sempurnakanlah hajimu, sempurnakanlah umrohmu. Tidak diawali dengan wahai orang-orang yang beriman. Begitu juga sholat. Kebanyakan ayatnya apa? Aqimus sholat wa atuz zakat. Jarang diawali dengan wahai orang-orang yang beriman. Tuh. Ya. Zakat apalagi, sholat apalagi, tidak diawali dengan wahai orang-orang yang beriman. Jarang ayatnya. Tapi ibadah puasa diawali wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Kan gitu. Ya. Betul nggak? Kenapa? Kok bisa begitu? Ada 3 alasannya. Yang pertama, ibadah puasa itu sangat berkaitan dengan iman seseorang. Tanpa iman nggak bisa. Ya, makanya ada yang mengungkapkan, ada yang tidak beriman dengan perintah puasa, ada yang setengah iman, ada yang imannya full. Yang pertama, imannya tidak ada sama sekali. Dia ngaku Islam, tapi kalau giliran perintah puasa nggak puasa. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Insya Allah di sini enggak. Di sini enggak. Malu kalau nggak puasa mah. Tapi di luar banyak nggak orang Islam yang nggak puasa? Banyak. Sami'na wa asaina, kami dengar perintah puasa. Wa asaina, kami ingkari. Banyak orang Islam yang tidak puasa. Yang model begini nih, puasa kagak, 5 waktu kagak, taraweh kagak, lebaran paling repot itu. Paling repot deh itu dia. Apalagi tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, jam 5 udah rapi.
Udah pakai baju koko baru, PKN BHS lagi, pakai sorban lagi, enak kita lihatnya. Datang ke masjid, setengah 6 udah nyampe di masjid, di saat pertama lagi, Masya Allah. Marbot belum gelar karpet, belum gelar tikar, keluar udah nyampe tuh, paling repot tuh, ya nggak ada jamaah sini mah, jamaah belah sono. Tapi pindahan dari sini sih romannya, paling repot tuh, ya puasa kagak, sholat kagak, ibadah kagak, paling repot banget lebaran, betul nggak? Udah gitu ya ngucapin lagi minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Puasa kagak, begini minal aidin wal faizin, ya colok matanya langsung. Nah yang ya jadi apa? Ada orang yang pertama enggak ada imannya. Ada yang kedua setengah imannya, cuma setengah doang hari dia puasa. Sahur mah sahur, di siang hari stang motor pengen belok kiri baik. Kemana itu? Kemana itu? Ke warteg, Masya Allah. Ke rumah makan, masuk jam 1. Betul nggak? Banyak tuh di bulan puasa warung-warung yang hordengnya cuma setengah doang. Ada tulisannya lagi, sedia soto kaki manusia, kakinya doang kelihatan. Ada yang gitu, banyak. Masuk dah tuh jam 1, mesen makanan tuh. Sebelum makan dia baca doa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Wahai Allah, aku buka jam 1, engkau maha tahu. Begitu. Betul nggak? Masya Allah. Pulang dah, pura-pura dah. Betul nggak? Ada lagi yang masuk ke warkop, warung kopi, pulang dah. Kalau bukan bulan puasa kan pulangnya jam 7, habis maghrib, malam dah pulangnya, ya kan? Pas lagi bulan puasa jam kerja kan dikurangin sama kantor, jam 5 udah nyampe di rumah. Masya Allah. Saking kagetnya itu bocah ngeliat ayahnya udah nyampe jam 5, diteblak dari belakang. Ayah, begitu. Ayah udah nyampe ya. Saking girang itu bocah, diteblak begitu, saking kencengnya itu ayahnya muntah Indomie. Lebihnya kaget. Tadi kan kita nyaur pakai tempe tahu, mengapa muntahnya Indomie? Ya bininya kaget, orang sahurnya pakai tempe tahu, mengapa muntahnya Indomie? Berarti ngapain tuh Indomie kapan sahurnya dia? Nyusul ya? Tuh. Ya itu setengah iman itu. Ya, Masya Allah. Ya. Lalu yang ketiga, imannya full. Apa itu imannya full? Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Dibenarkan dalam hati, ya puasa itu Ramadan wajib. Lisannya ngomong, ya puasa Ramadan wajib. Diamalkan, diwujudkan dalam prakteknya. Dari mana? Kulu washrabu hatta yatabayyana lamul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ya, dari mulai fajar yaitu dikatakan azan subuh, waktu masuk subuh sampai waktu maghrib. Itu ya. Kita jam 5 lah sampai jam 6, berarti 13 jam. Tergantung nanti kondisi negara itu. Ada yang lama tuh, ya, benua Eropa tuh lama tuh, Belanda, Swedia itu bisa ya 21-22 jam. Masya Allah. Ya,
Ada yang sedang Brasilia, Argentina tuh sekitar 9 atau 10 jam. Agak cepat. Ada yang cuma berapa jam doang udah gelap, kutub selatan. Yang pengen puasanya cepat buka, kutub aja sono. Yang tempatnya es, yang matahari ya apa sinarnya cuma sekelebatan doang. Oh ya, jadi tergantung daripada negaranya, domisili negara itu. Tapi kita 11 jam, Turki bisa 16 jam ya. Ini kita masih beruntung, semuanya iman kita mantap. Tapi kalau yang setengah imannya tergantung maunya dia ada tuh berapa jam. Oh ya. Jadi iman ini luar biasa. Tanpa iman orang itu tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, ibadah puasa ini ibadah yang dirahasiakan oleh Allah. Hanya kita yang tahu dengan Allah. Ibadah yang lain bisa dilihat, bisa disaksikan. Percaya nggak? Kalau ibadah yang lain bisa dilihat. Di lingkungan sini yang udah pergi haji maupun yang belum, tahu nggak? Tahu kan? Tahu. Yang sudah pergi haji, Pak Haji. Yang belum, yang udah umroh. Kenapa? Waktu berangkatnya orang pada ngeliat. Satu orang berangkat yang nganterin 5 mobil. Betul nggak? Berarti bisa dilihat, bisa disaksikan tuh ibadah haji, ibadah umroh. Paham? Ibadah sholat bisa. Jangan jauh-jauh anak kita dah. Kita punya anak 4. Mana yang rajin sholat, mana yang malas sholat, mana yang suka ninggalin sholat, kita tahu. Paham tuh? Bisa disaksikan. Tetangga kita yang rajin sholat Jumat sama yang tidak, kita tahu. Tahu nggak Pak? Tahu. Ini orang nggak pernah sholat Jumat nih. Kenapa? Nggak pernah bergerak badannya, nggak pernah nyampe ke masjid, kita tahu. Tuh, sholat tuh bisa dilihat. Ya. Yang ibadah zakat apalagi? Zakat fitrah terutama didata sama unit pemungut zakat. Kita datangin tuh ke Amil. Nawaitu al-ul zakat al-fitri an-nafsi fardholillahi ta'ala. Sodako apalagi bisa dilihat. Mana di kampung sini yang tangannya terbuka, yang dermawan, kita tahu. Tuh bapak itu dermawan tuh. Nih bapak ini nih pelitnya 17 setan. Ada yang tahu gitu. Nih bapak ini nih kalau kita punya rencana masjid, belum bikin proposal udah ngeluarin dananya. Proposal diterima doang, besok proposal doang kagak ada duitnya. Ada yang begitu? Ada. Lupa ngisi gitu. Udah kelamaan proposalnya di rumah dia. Tuh. Jadi kita tahu mana yang dermawan, mana yang pelit. Ya, tapi saya yakin di sini jamaahnya pada dermawan sih, alhamdulillah. Setiap hitung duit kita lewat dikasih, alhamdulillah. Betul nggak? Nah itu. Tapi ibadah puasa nggak ada yang tahu. Kullu amal ibni Adam jazaun illa saum wa ana ajzi bihi. Tuh. Setiap ibadah cucu anak Adam ada balasannya kecuali puasa. Aku yang membalas langsung, kata Allah. Nggak ada yang tahu. Ya. Di rumah nggak ada siapa-siapa, bocah lagi sekolah, bini lagi ke pasar. Betul nggak? Jam 10 kita lapar, bekas makanan sahur masih banyak di meja, nggak ada siapa-siapa, makan itu. Habis makan kita keluar lah tuh, pura-pura lemes. Kayak temannya, bang masih puasa? Puasa gua. Meludah mulu. Mau ngapa? Itu mudah gua banyak banget. Tanda puasa gua tuh ludah gua banyak. Gua juga ludah banyak, gua nggak begitu amat. Kan gitu ya? Ya. Artinya apa? Tidak bisa. Ya, tidak bisa
dilihat kecuali Allah yang menyaksikan ibadah kita. Contoh lagi, di sini ada teman kita di kanan, di kiri ada teman kita, sama-sama berwudu, berkumur. Teman kita berkumurnya 3 kali, keluarnya 3 kali. Lah kita berkumur 3 kali, keluarnya 2 kali. Yang sekali kemana? Kan nggak tahu kiri kanan mah. Bisa begitu nggak? Bisa nggak? Mayan kan? Kan begitu. Betul nggak? Teman kita nggak tahu. Kita hanya Allah yang tahu. Oh. Makanya ibadah puasa ini ibadah langsung Allah yang membalasnya. Manusia tidak tahu. Kita puasa, apalagi Allah mah tahu puasa yang bisa mempertahankan nilai pahala puasa. Itu yang hebat. Ya, ada yang puasa cuma menahan batalnya puasa. Yang batalkan puasa dia bisa lakukan. Itu mah puasa bocah. Ya, puasa awam. Kalau kagak makan, kagak minum sengaja, kagak kumpul sama pasangan di siang hari, berarti puasa. Itu puasa, ya puasa orang awam. Kagak makan, kagak minum sengaja, maka dia bisa puasa. Tapi kalau dia makan minum nggak sengaja, batal nggak kira-kira? Hei, batal nggak? Kita tidur nih jam 11, tiba-tiba jam 1 kita bangun, lupa ada kue bolu, kita comot 2 potong. Pas 2 potong ingat Allahu Akbar, saya lagi puasa ya. Udah sampai situ udah, nggak boleh dilanjutin tuh ya. Kalau dilanjutin malah batal. Cuma kasihan nggak sempat minum. Udah kue bolu lagi. Udah seret dia nahan sampai maghrib, pelangap, pelongo, mager. Kalau begitu ingatnya nanti, kalau pengen ingat pas udah minum teh manis segelas baru inget dah. Tuh. Jadi orang yang lupa makan dan minum, maka kata Nabi, rozaqallah, Allah kasih rezeki kepadanya. Tuh. Tapi dia minum sengaja seteguk, nah, batal. Ya. Nah juga lagi nyampur sama bini, sama laki siang hari, sengaja batal, malah kena kiparat 2 bulan berturut-turut puasa tanpa boleh batal. Syahraini mutatabi'ain, masya Allah. Tapi kalau nggak sengaja nggak batal. Tapi kalau diingat cabut buru-buru. Nenek-nenek diam, nenek-nenek. Apaan? Masya Allah. Nah, inilah ibadah puasa. Makanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga yang batalkan puasa dan juga menjaga daripada yang mengurangi nilai pahala puasa. Ya, antara lain riba, bicarain aib orang lain. Ya, lagi puasa ngomongin orang lain. Popok sini pok, si anu, anu. Kita dengar begitu, shh, nggak boleh, lagi puasa. Oh iya ya, kita lanjutin habis buka puasa ya, gitu. Ya kagak boleh juga. Romanya ngancem romanya. Oh, itu bisa mengurangi nilai pahala puasa. Ya, bohong yang sengaja berulang-ulang mengurangi nilai pahala puasa. Ya, misalnya nih, kan rumah kita kan semua rata-rata kan kacanya kaca riben ya, kacanya gelap kan. Kan kalau kaca gelap itu kan dari luar nggak bisa ngeliat ke dalam, yang ke dalam bisa lihat keluar. Betul nggak? Betul nggak? Tujuannya apa? Kita pakai kaca riben begitu, biar ada orang yang nagih, kita duluan yang lihat.
Betul nggak? Kalau yang lagi kita ngeliat duluan kan, oh ada yang lagi noh. Karena dia nggak ngeliat kita ngeliat dia. Kita panggil bocah kita, neng sini neng, bilangin tuh yang di depan, mama nggak ada di rumah. Itu bocah keluar, nemuin orang di depan, mana mama neng? Kata mama nggak ada di rumah, tapi ada di dalam. Lah bocah mah nggak bisa bohong, jujur nih mah. Kita ngajarin bohong tuh. Coba kalau kita nggak istighfar, datang lagi yang begitu, kita ajarin lagi bohong, kita berbohong, mengurangi dari pahala puasa. Yang ketiga, an-nadhrah bisyahwat, memandang yang bukan mahram, memandang aurat dengan syahwat. Misalnya Pak Haji pada pulang nih, tiba-tiba dari bawah ada seorang perempuan pakai rok pendek, mana cantik, putih. Udah jangan dibayangin, lah namanya kita ngomong begitu dibayangin aja begini aja. Lewat tuh, astagfirullahaladzim, kita nggak sengaja, astagfirullahaladzim. Udah begitu udah. Ini mah kagak, astagfirullahaladzim, liatin terus. Timbul syahwat, itu mengurangi nilai pahala puasa. Tuh, ya. Ada lagi mengatakan sumpah palsu. Misalnya contohnya nih, di rumah nggak ada siapa-siapa, suami istri. Kebetulan di dompet suami ada duit lembaran merah 3. Tiba-tiba suaminya masuk kamar mandi, tinggal 2. Lakinya nanya sama bininya, mah tadi punya ayah ini 3 lembar, ya lembaran yang merah. Kok sekarang tinggal 2? Sedangkan kita cuma berdua doang di rumah, nggak ada siapa-siapa. Mama yang mulia, enggak, demi Allah, enggak begitu. Pakai demi Allah lagi, sumpah. Nah, itu juga bisa mengurangi nilai pahala puasa. Makanya jagalah hal-hal yang batalkan puasa dan juga hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala puasa. Dan selanjutnya apa kata Nabi? 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah awal-awal Ramadan kepada para sahabat. Yang pertama adalah memperbanyak sholat sunnah, ya, sholat sunnah, ya, memperbanyak sholat sunnah. Di samping 5 waktu dijaga. Kenapa sih Nabi yang mengawali pembekalan kepada sahabat memperbanyak sholat sunnah? Walaupun Nabi tidak mengatakan menjaga 5 waktu, tapi ulama mengatakan 5 waktu pun harus benar-benar dijaga, jangan sampai tidak sholat 5 waktu dan ditambah dengan sholat sunnah. Kenapa? Karena banyak orang yang puasa tapi nggak sholat. Banyak nggak? Banyak, terutama anak-anak remaja yang sudah pada balik, ya, remaja putri, pemuda-pemuda, banyak yang puasa tapi tidak sholat. Hanya puasa doang tapi nggak sholat, bagaimana? Ya, para ulama mengatakan orang yang puasa tanpa sholat itu puasanya akan diragukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya di bulan Ramadan ini kita luar biasa. Kita yang nunggu waktu, betul nggak? Pak, Bu, nih buktinya kita nunggu waktu. Sebelum subuh kita udah nyampe di sini. Apalagi ntar zuhur, masjid, musola yang di pinggir jalan raya itu 11:30 udah pada mampir, betul nggak? Yang gojek, yang taksi, yang orang bagian luar kerjanya di lapangan pada berhenti di masjid, di musola. Walaupun setengah jam lagi baru zuhur udah pada berhenti. Ngapain? Ngaso. Betul nggak? Rebahan, betul nggak? Ada yang langsung wudu, tahiyatul masjid, baca Quran sambil menunggu waktu zuhur. Ada yang rebahan aja. Habis rebahan udah selesai, jalan aja kagak sholat. Ada yang begitu.
Itu begitu malaikat bingung nyatetnya itu. Kata malaikat, nggak dicatat tapi mampir di masjid, tapi dicatat tapi kagak sholat, jalan itu orang. Kata malaikat, suek juga tuh orang. Banyak orang yang berpuasa tapi nggak sholat. Makanya sholat 5 waktu kita jaga dengan sebaik-baiknya, apalagi berjamaah, masya Allah, ya. Dan dihiasi dengan sholat sunnah. Tuh, saya pernah mengalami habis sholat isya langsung mulai sholat taraweh. Saya bilang jangan, kita sholat sunnah ba'diyah dulu, karena sholat sunnah ba'diyah itu rankingnya lebih tinggi daripada sholat taraweh. Karena ba'diyah isya itu termasuk sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat tuh, 4 sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya udah berapa tuh? Udah 6. Ba'diyah maghrib 2 berapa? 8. Ba'diyah isya 2 berarti 10, dengan 2 qobliyah subuh tadi 12. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat rawatib yang mengiringi sholat fardu, maka Allah akan bangunkan ya bangunan surga nanti di hari kiamat, di akhirat nanti tuh, ya. Jadi kalau orang yang selesai habis isya sholat ba'diyah, karena ba'diyah isya itu lebih utama daripada sholat taraweh, ya. Nah itu kita jaga tuh sholat tarawehnya, witirnya, ba'diyahnya, qobliyahnya. Agar apa? Agar kita semakin tingkat ya dalam peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Salat tarawih kalau bisa ngejar di masjid ya masjid, ke mushola, kalau enggak ya di rumah. Itu pun juga kadang-kadang harus kita ikuti. Ini kadang-kadang kan salat tarawih kadang-kadang milih-milih imam sih. Jadwal imam udah ditandain dah tuh. Ini yang cepet gue resep nih. Ini yang lama gue gedek banget sama dia nih. Ini kalau giliran dia gue pindah aja ke mushola yang lain dah. Jangan, itu udah ikutin aja. Ya, kenapa? Mumpung bulan Ramadan, bulan dimana penuh dengan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nunggu waktu Pak di bulan ini berkah. Ya, apalagi maghrib kita tungguin. Coba bulan yang lain maghrib udah masuk, pura-pura kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepet amat ya maghrib. Tuh kalau bulan yang lain. Coba kalau bulan ini mah kita tungguin aja itu. Betul nggak? Tinggal 3 menit kita kagak sabar. Lama amat ya maghrib ya. Tuh. Betul nggak? Masya Allah. Dengar azan maghrib lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahagialah orang yang berpuasa. Walaupun buka puasanya sederhana banget Pak Haji. Cuma nasi, kerupuk, sama kecap, sama empal 2 udah enak banget udah. Apa Mbak? Enak ya? Empalnya katanya gitu. Tuh, ya. Ya terus yang kedua apa? Baca Quran, kata Nabi, ya. Singkat saja, baca Quran. Baca Quran. Masya Allah, 1 huruf 10 pahala. Di bulan ini lipat gandakan oleh Allah nilai pahalanya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, seorang mujtahid mutlak, imam kita, ya, mazhab kita, Imam Syafi'i itu menghitung jumlah huruf dari alif di bismillah di Al-Fatihah sampai sin di surat An-Nas, itu jumlahnya 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf. Itu kalau kita hatam berarti Allah kasih 10 satu huruf, berarti sama juga Allah kasih kebaikan 10.270.000 pahala rahmat Allah berikan kepada kita. Itu kalau sekali hatam. Kalau 2 kali hatam berapa kira-kira? 20.540.000. Itu kalau 2 kali hatam. Kalau 3 kali hatam, hitung be dewek. Tuh enggak.
Bisa nggak kira kita? Bisa. Makanya para sahabat, para ulama-ulama memperbanyak daripada hataman. Tapi kalau kita tidak bisa hatam, tidak apa-apa. Yang penting kita ingin membaca Quran setiap hari, setiap waktu di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga adalah kata Nabi, pesan kepada sahabat, kepada kita sekalian, banyak-banyak sedekah. Apalagi memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Kata Nabi, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala daripada orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala puasanya orang itu sedikit pun. Jadi kalau kita berikan makan kepada orang yang berpuasa 5 orang, kita dapat 6 pahala puasa. Pahala puasa dari kita sendiri, dan 5 orang itu kekasih kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing. Begitu Pak. Cuma kita kudu punya, kalau kata guru-guru kami, punya adab. Kalau dikasih makanan buka puasa sama tetangga, sama teman kita, batalin tuh dengan makanan yang dikasih. Tuh kata guru-guru saya tuh. Misalnya dikasih lontong nih, walaupun kita punya lontong sendiri, batalin tuh secuil lontong dari pemberian orang, batalin biar dapat pahala dari kita, ya, tanpa mengurangi pahala kita. Tuh adabnya begitu Pak. Dikasih kolak nih, walaupun kita udah punya kolak, batalin seujung sendok makan, batalin biar dia dapat pahala dari kita tanpa mengurangi pahala kita. Tuh adab tuh. Jangan ngeneh dikasih lontong, ya begini lontongnya, keras amat. Akhirnya digeletakin tuh lontong. Sampai taraweh kagak dicolek, sampai tengah malam kagak dicolek, sampai sahur. Zolim kepada orang yang ngasih makanan. Dikasih kolak tuh, dilihat, ya encer amat ya, isinya begitu doang. Zolim tuh, nggak boleh tuh kita. Kalau saya mah dikasih kolak saya habisin Pak, ya semangkok saya habisin. Anak saya nanya, ya kok habis? Emang dari pagi belum makan sih? Begitu Pak, namanya adab, akhlak untuk menghormati orang yang ngasih. Begitu. Setelah kita batalin secuil tuh makanan dari teman kita, baru kita pindah ke makanan kita. Itu namanya adab, akhlak. Udah, sekali cukup ya, nggak panjang-panjang. Emang begini risiko kuliah subuh mah orang ada air pisang. Kalau di bulan Ramadan mah betul nggak? Itu nggak. Jadi ada waktu sekitar 5 menit lah ya. Ada pertanyaan, silakan kalau yang bertanya. Jadi ya, kekuatan iman ini menjadi pokok ya, modal utama bagi orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa. Lalu Allah ya sangat begitu memuji orang-orang yang puasa dengan memanggilnya dengan panggilan iman. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita ya, yang pertama memperbanyak sholat sunnah, mengiringi daripada sholat sunnah wajib dan sholat sunnah yang lainnya. Lalu yang kedua memperbanyak membaca Al-Quran semampu kita. Kalau sampai hatam itu luar biasa bagus ya. Lalu yang ketiga apa? Kita memperbanyak sedekah. Itulah ya 3 hal yang Nabi pesan kepada para sahabat, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan kita jalankan dengan sebaik-baiknya ya. Ada pertanyaan? Cukup? Udah cukup ya. Cukup Bu? Ibu cukup? Bapak cukup? Ya udah, alhamdulillah ya. Jadi hari ini saya bisa hadir ya di depan Bapak Ibu sekalian, silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa keberkahan bagi kita sekalian, dan semoga Allah panjangkan umur kita, disehatkan lahir dan batin, dikuatkan iman dan takwa kita, dibaguskan akhlak kita, dijadikan anak cucu menantu menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah,
diluaskan rezeki kita yang halal, yang berkah, yang banyak, dan dibimbing hati kita untuk dapat menyelesaikan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang berkualitas dibandingkan Ramadan tahun-tahun yang lalu, dan jadikan Ramadan ini seakan-akan menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita dalam semangat, dalam sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu dan kita tidak pasti ya kita bisa bertemu Ramadan tahun yang akan datang kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah biyakil Fatihah wa bi syarril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah bi syafaatil Fatihah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashwana wa ta'abudana wa tadarru'ana wa jami' a'malina salihah wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم